jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang pada WUS untuk mencegah gizi kurang pada masa kehamilan. Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Baik, ini adalah nama-nama anggota kami, kelompok 13 BBL Gizi Masyarakat. Ini adalah outline materi kami. Yang pertama ada pengertian wanita usia subur atau WUS. Dan yang kedua adalah cara pemantauan status gizi pada WUS berdasarkan antropometri. Dan yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil gizi kurang. Berikutnya yang keempat ada dampak ibu hamil gizi kurang. Yang kelima kebutuhan asupan gizi yang harus diperhatikan WUS sebelum kehamilan. Yang keenam, pengertian gizi seimbang. Yang ketujuh, prinsip gizi seimbang. Yang kedelapan, 10 pesan gizi seimbang. Dan yang kesembilan, contoh menu gizi seimbang. Di sini sudah ada pengertian tentang wanita usia subur. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu yang dimaksud dengan wanita usia subur. Jadi wanita usia subur ini tuh berada di rentang usia 15 sampai 49 tahun. Siapa sih yang masuk ke dalam WUS itu? Yang masuk itu ada remaja, ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada pasangan usia subur atau PUS. Nah, ini tuh merupakan usia produktif wanita disarankan untuk menikah di usia ini. Namun, puncak kesuburan pada wanita itu pada usia 20-29 tahun. Nah, pada saat ini skala kehamilan terbilang sangat tinggi dan bisa mencapai sampai 95%. Berikutnya, cara pemantauan status gizi pada WUS berdasarkan antropometri. Nah, salah satu cara pengukurannya ini menggunakan lingkar lengan atas atau yang biasa disebut dengan lila. Lila ini diukur menggunakan pitameltri. Pengukuran ini biasanya digunakan untuk mengetahui adanya risiko kekurangan energi kronik. Nah, jika pengukuran lingkar lengan atas kita di bawah 23,5 cm, tandanya seseorang itu akan berisiko kekurangan energi kronik. Sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor dan akibat yang mempengaruhi ibu hamil gizi kurang. Yang pertama ada faktor sosial ekonomi. Hal ini biasa dilihat dari pendapatan keluarga. Jika pendapatan keluarga itu baik, kemungkinan besar makanan yang diperoleh akan semakin baik dan juga semakin bagus. Yang kedua ada pendidikan seorang ibu. Pendidikan seorang ibu ini cukup penting. Seorang ibu dengan tingkat pengetahuan yang tinggi diharapkan juga mempunyai informasi atau pengetahuan gizi yang baik. Nah, seorang ibu yang punya pengetahuan tinggi ini akan berbeda dengan ibu yang pengetahuannya rendah. Dia akan lebih rentan untuk menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai baru yang akan diperkenalkan. Dan yang ketiga ada faktor pola konsumsi. Faktor pola konsumsi juga harus diperhatikan karena jika dilihat dari pola makan masyarakat Indonesia, ini lebih ke menghambat penyerapan zat besi. Sedangkan zat besi ini kan sangat baik karena dapat mencegah anemia atau dalam bahasa awamnya kurang darah. Ini merupakan dampak ibu hamil gizi kurang. Yang pertama itu komplikasi pada ibu hamil, antara lain anemia, berat badan tidak bertambah secara normal, dan terkena infeksi. Yang kedua, pada saat persalinan, gizi kurang dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, pendarahan setelah persalinan, serta operasi persalinan. Sekarang kita masuk kepada kebutuhan asupan zat gizi yang harus diperhatikan WUS sebelum kehamilan. Nah, yang pertama ini ada asupan vitamin E. Vitamin E penting dalam memperbaiki gizi dan memelihara kesuburan perempuan. Pangan sumber vitamin E antara lain ada minyak kelapa sawit, minyak kelapa, biji bunga matahari, dan toge. Yang kedua, memantau dan mengusahakan berat badan tetap ideal. Berat badan yang lebih besar dari ideal dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kesuburan baik pada pria maupun pada wanita. Berat badan yang lebih rendah dari berat ideal dapat menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami berat badan lahir rendah
yang dapat berakibat kepada status gizi anak tersebut. Nah, yang ketiga ini, usahakan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro. Nah, contoh dari zat mikro ini ada zat besi dan juga zinc. Pangan sumber zat besi di antara lain ada daging, ikan, telur, bayam, dan brokoli. Dan pangan sumber zinc antara lain ada daging, ayam, telur, susu, dan keju. Berikutnya yang keempat, terpenuhinya kebutuhan asam folat dari sebelum hamil. Asam folat berfungsi dalam pembentukan otak dan saraf menyusunnya, sehingga kekurangan folat sebelum hamil dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan otak dan kecerdasan bayi yang dilahirkan. Nah, pangan sumber folat diantaranya biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran hijau berdaun. Yang kelima, biasakan menjalani pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Pola hidup yang sehat akan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik, rajin berolahraga, dan juga tidak merokok. Kita akan membahas tentang pengertian dari gizi seimbang. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata tadi. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, pola hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Selanjutnya adalah prinsip gizi seimbang yang terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. 4 pilar tersebut adalah yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Selanjutnya adalah 10 pesan gizi seimbang. Pastinya banyak dari teman-teman yang belum mengetahui apa-apa saja sih isi dari 10 pesan gizi seimbang. Maka mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah dengan mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi mengonsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan baca label pada kemasan makanan. Yang kesembilan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ke-10, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Nah, selanjutnya adalah contoh menu gizi seimbang. Contoh menu gizi seimbang itu yang seperti apa sih? Di sini kami akan memberikan contohnya. Yang pertama ada nasi, telur goreng, tahu, tumis brokoli, buah apel, dan air putih. Nah, dalam satu hidangan menu ini sudah terdapat karbohidrat, yaitu nasi, lauk hewani, yaitu telur goreng, lauk nabati, yaitu tahu, sayurannya, tumis brokoli, dan buahnya adalah buah apel. Selain itu, ada satu contoh menu lagi, yaitu nasi merah, ikan goreng, tempe bacem, sayur bening, buah jambu, dan air putih. Nah, teman-teman, demikianlah materi edukasi kami tentang gizi seimbang pada wanita usia subur untuk mencegah gizi kurang pada masa kehamilan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.